Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ma ba'dah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketemu kembali kita di kajian rutin kita, yaitu membaca kitab Al-Adhkar An-Nawawi, yang mana pada saat ini, pada kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin tentang etika berzikir. Adapun untuk saat ini insya Allah kita akan membahas etika kapan waktunya, terus tujuannya seperti apa. Nanti kalau masih ada waktu, zikir yang terputus itu harusnya bagaimana, insya Allah akan kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab saya cetakan Darul Fikr halaman 9. Faslun fasal. I'lam, ketahuilah, anna dzikra mahbubun fi jami'il ahwali illa fi ahwalin warada syar'un bistinathiha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya zikir itu sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap hal, kecuali di dalam hal-hal yang memang syarak sudah mengecualikannya. Nadhkuru minha huna torfan. Insya Allah akan disajikan oleh penulis, yaitu Al-Imam An-Nawawi, di kitab ini sekilas saja, isyaratan ila ma sawa'un mimma sayati fi abwabihi insyaallah ta'ala. Famin dzalika, diantaranya adalah annahu yakrahu dzikru halatal julusi ala qada'il hajah. Sesungguhnya zikir itu makruh tatkala sedang duduk untuk buang hajat. Wa fi halatil jima'i, dan tatkala berjima juga makruh juga. Wa fi halatil khutbati liman yasma'u sautal khatib, dan juga makruh ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya bagi orang yang mendengar khutbahnya khatib tersebut. Wa fil qiyami fis shalah, dan makruh juga berzikir tatkala berdiri di dalam sholat. Kenapa? Karena seharusnya bal yashtaghilu bil qiraah, akan tetapi di dalam berdiri ketika sholat itu yang dianjurkan adalah untuk sibuk dengan membaca Al-Quran, Al-Qiraah. Wa fi halatin nu'asi, dan juga makruh berzikir tatkala dalam keadaan ngantuk. Wala yakrahu fit tariqi wala fil hamami, tidak makruh berzikir di jalan dan juga di tempat pemandian. Wallahu a'lam. Nih, jadi teman-teman semuanya, pembahasan awal ini adalah tempat-tempat apa saja atau hal-hal apa saja yang kita makruh untuk berzikir. Hukum asli berzikir adalah mahbub, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada hal-hal tertentu yang ternyata jangan dululah. Kenapa? Karena ini terkait dengan etika. Etikanya kayaknya nggak pantas kan begitu. Faslun fasal, pembahasan. Al-muradu minadzikri hudhurul qalbi. Yang diharapkan, yang inginkan dari berzikir adalah hudhurul qalbi, hadirnya hati. Fayambaghi ayyakuna huwa maqsududz dzakir. Maka seyogianya hudhurul qalbi tersebut, hadirnya hati tersebut adalah menjadi tujuan orang yang berzikir. Fayahrusu ala tahsilihi, maka dia fayahrusu itu al-hirs itu keinginan yang sangat kuat, maka dia inginkan itu dengan segala upaya, kan begitu, ala tahsilihi, biar mendapatkan hasil, yaitu hudhurul qalbi, hadirnya hati ketika dia berzikir. Wa yatadabbaru ma yuzkaru, dan dia juga bertadabbur terhadap lafal, terhadap hal yang dia zikirkan. Wa yata'aqqalu ma'nahu, dan dia mengingat-ingat arti dari zikir tersebut.
Fatatabburu fi dzikri matlubun kama huwa matlubun fil qiraah. Maka tadabbur di dalam berzikir itu sangat matlub itu dicari, harusnya diraih. Itu matlub diraih kama huwa matlubun fil qiraah, sebagaimana tadabbur di dalam membaca Al-Quran juga harus diraih juga. Lishtirakihima fil ma'nal maqsud, karena keduanya sama-sama tujuannya sama. Makna dari tujuannya tidak berbeda. Walihada kanal madhabus sahih al-mukhtar istihbab mattid dzakir qawla la ilaha illallah lima fihi minat tadabbur. Oh begini. Walihada, karena ini kanal madhabus sahih al-mukhtar, madhab yang sahih dan yang dipilih itu istihbab mattid dzakir, disunnahkannya, dianjurkannya. Istihbab itu sama dengan arti kata sunnah kalau di dalam hukum. Tapi kalau makna asli itu cinta. Istihbabu maddidz dzakir, sangat-sangat dianjurkannya, memanjangkannya orang yang berzikir. Zikir apa? Qaula la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan atau melafalkan zikir la ilaha illallah. Ini sepertinya yang akan kita konsentrasikan di pembahasan pada kali ini. Lima fihi minat tadabbur, karena di sini dibutuhkan untuk tadabbur. Wa aqwalus salaf wa immatil khalaf fi hada masyhurah wallahu a'lam. Begini teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tekankan lagi, saya ulang lagi dengan terjemah yang mungkin lebih mudah untuk difahami. Begini. Bagi orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, itu disunnahkan atau mustahab, disunnahkan untuk memanjangkannya. La ilaha illallah. Kenapa? Pembicaraan ulama salaf dan khalaf di sini disingkat, tidak dijabarkan sebegitu jauh. Dalam hal ini sudah masyhur karena penulis menganggap bahwa pembahasan tentang memanjangkan la ilaha illallah itu sudah masyhur di kalangan para ulama. Saya ada sedikit referensi di kitab Syarah Abi Jamroh. Syarah Abi Jamroh ini kitab Abi Jamroh ini hadis juga. Di halaman 50, ya, di halaman 50 ketika penulis menyodorkan qauluhu la ilaha illallah ay ma'a Muhammadur Rasulullah wa qad warada fi fadliha ahaditsun katsirah. Mengucapkan atau melafalkan atau berzikir la ilaha illallah ini dan disyarahi dengan ay ma'a Muhammadur Rasulullah, disertai dengan Muhammadur Rasulullah juga nantinya. Dalam hal zikir la ilaha illallah ini banyak sekali hadis-hadis yang mengungkapkan fadilah-fadilahnya. Minha, di antara hadis fadilah tentang la ilaha illallah ini adalah ma warada an Anas, hadis yang datang dari atau yang pernah disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik, yaitu
Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan, yang melafalkan la ilaha illallah, wa maddaha, dan memanjangkannya. Nah, ini saya ulangi lagi. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang melafalkan, mengucapkan atau berwirid la ilaha illallah, wa maddaha, dan dia memanjangkannya, hadamat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair, maka hancur baginya arba'atu alafi dzambin minal kabair, 4.000 dosa besar. 4.000 dosa besar hancur dengan kita melafalkan la ilaha illallah. Inilah kadang kalau teman-teman yang sering ikut acara tahlil, terkadang imam itu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kok sampai dipanjangkan seperti itu? Ini hadisnya. Man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan memanjangkannya, maka hancur baginya 4.000 dosa besar. Qila, masih dilanjutkan ini. Qila, fa illam yakun lahu hadhil kabair. Lantas ditanyakan, bagaimana kalau seandainya dia tidak mempunyai dosa besar segitu banyaknya? Nih, qala, jawab, yaghfiru lahu yughfaru lahu dzunubu abawaihi wa ahlihi wa jiranihi, maka diampunkan baginya, atau yaghfiru lahu, Allah mengampunkan baginya, dzunuba abawaihi wa ahlihi wa jiranihi, dosa-dosa kedua orang tuanya dan dosa-dosa keluarganya, dan juga dosa-dosa tetangga-tetangganya. Saya ulangi lagi. Awal. Man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan memanjangkannya, la ilaha illallah hadamat lahu arba'atu alafin minal kabair, maka hancur baginya 4.000 dosa besar. Qila, lantas ditanyakan, fa illam yakun lahu hadhil kabair, bagaimana kalau seandainya dia tidak mempunyai dosa besar seperti ini? Artinya nggak punya dosa besar yang sekian banyak begini. Apa jawabnya? Qala yaghfiru lahu dzunuba abawaihi wa ahlihi wa jiranihi, maka Allah akan mengampunkan baginya dosa-dosa dari kedua orang tuanya, dosa-dosa dari keluarganya, dan dosa-dosa dari para tetangga-tetangganya. Subhanallah, subhanallah. Inilah murahnya Allah. Inilah murahnya Allah. Nah, ini sampai dilanjutkan oleh penulis, wa hadza yufidu annal kabair tukfaru bil a'malis shalihah. Ini memberikan faidah atau menunjukkan bahwa begitulah, sesungguhnya dosa-dosa besar itu bisa hancur, bisa lebur dengan amal shalih. Wala harja ala fadlillahi ta'ala, tidak ada batasan tertentu bagi fadl Allah
Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha pemurah, Allah itu maha baik, Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim, Allah itu maha ghafur, maha pengampun. Maka walaupun hanya mengucapkan seperti ini, Allah bisa untuk menghapus dosa-dosa hambanya, walaupun 4.000 dosa besar, walaupun orang tuanya yang berdosa, walaupun keluarganya yang berdosa, walaupun tetangganya yang berdosa. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah ketika kita punya tetangga yang mana dia seorang yang alim, ketika kita punya tetangga yang dia seorang yang ahli berzikir, yang kita punya tetangga yang beliau ini istiqomah dalam kebaikan. Kenapa? Bisa jadi ketika beliau ini tidak mempunyai dosa-dosa besar dan beliau selalu eksis dengan zikirnya, bukan hanya dosa beliau yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kita sebagai tetangga beliau, kita akan ikut diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmatnya mempunyai tetangga alim, tetangga yang ahli abid, tetangga yang istiqomah dalam kebaikan, tetangga yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjut di pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi seyogyanya liman kana lahu wadhifatun minadz-dzikri fi waqtin min lailin aw naharin aw aqib seyogyanya bagi orang yang mempunyai wadhifah itu kebiasaan minadz-dzikri dari berzikir, min waktin dari satu waktu, min lailin aw naharin, baik di malam ataupun siang hari. Seyogyanya bagi orang yang mempunyai kebiasaan berzikir di waktu siang maupun malam, di waktu malam maupun siang, aw aqibis sholatin aw halatin minal ahwali wa fatathu. Oh ya. Begini. Seyogyanya bagi orang yang mempunyai wadhifah, kebiasaan berzikir baik siang maupun malam, ataupun setelah sholat, atau mungkin di waktu-waktu yang lain, kok fafatathu, kok tiba-tiba dia harus tidak bisa melakukannya, nah, karena uzur atau karena hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan, hal-hal lain, maka seyogyanya ayyatadarokaha wa ya'ti biha idza tamakkana minha wala yahmilaha. Jadi seyogyanya dia menyusuli, kalau istilah sholat itu qadha lah, kapanpun dia bisa untuk menyusulkan tersebut, menyusulinya ketika dia mampu. Fa innahu idza tatal mulazamah 'alaiha lam yu'arridha litafwiti. Karena kalau sudah biasa bermulazamah, sudah biasa istiqomah, sudah biasa melakukan zikir tersebut, jangan memudahkan atau jangan gampang untuk tiba-tiba bolong, begitu maksudnya. Wa idza tasahala fi fadhailiha sahala alaihi tabyi'iha fi waqtiha. Kenapa? Karena orang kalau sudah biasa menggampangkan qadha, maka dia nantinya pun akan lebih menggampangkan untuk meninggalkannya dari waktunya. Intinya beginilah teman-teman semuanya, orang yang sudah biasa berzikir di waktu-waktu tertentu, entah siang, entah malam, entah selesai sholat, atau waktu-waktu yang lain, kok tiba-tiba dia tidak bisa melakukannya karena suatu hal, maka seyogyanya segera dia menyusuli untuk melakukan. Begitu bisa, segera lakukan. Kenapa?
Karena fa innahu idza ta'tal mulazamah 'alaiha, karena kalau sudah biasa bermulazamah, jangan gampang untuk meninggalkannya. Sebab biasanya orang yang gampangin untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi janji hatinya, itu nanti akan lebih mudah lagi untuk meninggalkan sesuatu yang lain di waktunya tersebut. Begini teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok agak bulat ini. Seyogyanya bagi setiap orang yang mempunyai waktu tertentu untuk mengamalkan zikirnya, misalnya pada malam hari atau siang hari atau habis sholat atau dalam keadaan tertentu lainnya, apabila karena sesuatu hal dia tidak dapat mengamalkan tepat pada waktunya, maka dapat saja ia mengamalkannya pada waktu yang memungkinkan baginya dan jangan ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Orang yang sering menggampangkan sesuatu berakibat akan sering meninggalkannya atau melalaikannya. Sebaliknya, orang yang membiasakan diri selalu harus mengamalkan zikir tepat pada waktunya, maka akan terasa sulit baginya untuk melalaikannya. Orang yang memudahkannya atau menggampangkan tadi untuk mengqadha pada waktu lain, maka dia pun akan gampang pula, akan mudah pula untuk melalaikan dari waktu-waktu yang biasa dia melakukannya. Sebagaimana hadis ini, kenapa? Karena kalau seandainya kita memang terhalang sesuatu untuk berbuat zikir rutin tersebut, terus kita mau menyusulkannya sesegera mungkin, kita tidak dianggap sebagai orang yang melalaikan atau meninggalkan zikir itu. Mana dalilnya? Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatidz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Kata Nabi, hadis sahih Muslim diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang tidur pada malam hari sampai dia terlewat hizibnya, zikir rutinnya, nih, lantas sesegera mungkin dia membacanya ma baina sholatil fajri wa sholatidz zuhri, lantas dia baca zikir rutin tersebut antara subuh dan zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka Allah tetap akan menulis bagi dia, tetap dianggap orang yang istiqomah berzikir sebagaimana yang dia lakukan setiap malam. Intinya seperti itu. Terima kasih teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu, untuk pertemuan kita pada kali ini yang perlu kita tekankan adalah makruhnya waktu atau tempat-tempat yang kita berzikir. Memang zikir itu hukumnya sunnah atau mahbub, dicintai oleh Allah, tapi ternyata ada tempat atau waktu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal sudah kita bahas. Yang kedua, masalah hudurul qalbi, hadirnya hati ketika berzikir. Lantas kita tadi membahas sedikit tentang zikir la ilaha illallah yang kita panjangkan, dan ada dalilnya, yaitu diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tertulis dalam kitab Syarah Abi Jamroh, Syarah Abi Jamroh, Syarah Mukhtasar Abi Jamroh. Terus yang ketiga adalah ketika kita terhalang dari zikir rutin kita, jangan terus ditinggalkan begitu saja. Segera mungkin kita susuli, segera mungkin kita qadha lah kalau istilah sholat, maka insya Allah tetap akan menulis kita sebagai orang yang istiqomah. Terima kasih. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.